ibu sekalian, alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam rangka pengajian rutin tiap bulan. Salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para seluruh umatnya yang selalu setia menjaga sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai taklim, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, anak dan istri kita, mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan solehah. Diri kita, anak kita, istri kita yang masih kurang sehat, dan khusus bagi kita Ustaz Haji Mahmudin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa terus memimpin kita dalam sholat lima waktu yang selalu kita laksanakan di jamiah terus. Dan juga dengan berkat satu Fatihah kita berikan untuk seluruh jamaah Masjid Jami'ah Nur yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini, yang karena kurang sehat atau karena kesibukan yang lain, mudah-mudahan kita dalam Fatihah mereka semua bisa hadir pada kesempatan yang berikutnya. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, apabila masih hidup selalu kita keberkahan dalam hidupnya, apabila sudah tiada, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, diterima amal Islamnya, dan masukkan ke surganya. Dan juga pada ini kita kirimkan untuk para donatur yang telah mendonasikan semua sebagian hartanya untuk kegiatan semua Masjid Jami'ah Nur. Mudah-mudahan apa-apa yang dilihatkan dengan berasal dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita segala macam yang berkah, guna bisa lebih hadir bagi umrah ke Baitullah, berjalan Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan kita dalam husnul khawatimah ala hari dunia wa dunia salihah. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكفى بها بالنعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ويقظ الأحلام وافتح باب اللسان سيدنا محمد المختار ونبي الأطهار وأصحاب الخير عدد نعم الله وإقباله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا بالصالحين. أما بعد حضرة المحترمين para guru, para asatidz, segenap para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmudin, Al-Mukarram Ustaz Haji Amir, dan Bapak Ketua DKM, semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat afiat, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di dalam bulan Rajab ini, diberkahi kita di dalam bulan Sya'ban insyaallah, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan yang lebih baik dan lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita lanjutkan daripada bab zakat. Yang ketiga yaitu zakatul naqdi. Zakatnya emas dan perak. An-naqdu huwa al-dhahab wal fiddah. Dalam bahasa Arab emas perak disebut dengan an-naqdu, ya, yaitu emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqam al-an min al-awraq al-naqdiyah kariyal wa dolar.
zakat emas dan perak. Begitu juga apa yang kedudukannya sama dengan emas dan perak seperti sekarang ini dari mata uang kertas, baik real, dolar atau rupiah. Baik. Syarat emas dan perak apa ya? Zakat emas perak syaratnya apa? Yang pertama, syurutu wujubi zakatin naqdi. Adapun syarat-syarat wajib zakat emas dan perak alla yakuna hulyan mubahan. Wal hulyul mubah huwa ma u'idda lil isti'malil mubah walau bi ujrah au i'arah. Syarat pertama emas dan perak wajib dizakati, hendaknya emas atau perak tersebut bukanlah untuk perhiasan, ya, yaitu yang dimaksud adalah yang biasa digunakan, walaupun boleh pinjam ataupun boleh nyewa, ya, itu kagak wajib zakat. Kalau emas dan perak yang kita gunakan itu tidak otomatis terkena wajib zakat. Kapan kena wajib zakatnya? Perhiasan yang kita pakai. Nah, nanti disebutkan. Baik. Fa kharaja bihi salasatun. Maka dari pengertian al-hulyul mubah atau perhiasan yang mubah, artinya perhiasan yang biasa dipakai. Keluar dari pengertian itu al-hulyu ghairul musta'mal kal kanzi, yaitu perhiasan yang tidak digunakan, seperti kita menyimpan emas, menyimpan perak. Kalau itu tidak digunakan, dijadikan simpanan, invest gitu ya, disimpan, dia punya emas disimpan. Yang kedua, wal hulyul makruh qadabbatin kabiratin lil haja. Begitu juga perhiasan yang makruh, seperti menambal wadah dari emas atau perak dalam jumlah banyak, ya, jumlah besar karena sebuah hajat. Itu dilihat nanti, ya, besarnya seperti apa dan sudah sampai berapa gram. Wal hulyul muharram, keluar dari definisi hulyul mubah, perhiasan yang mubah adalah perhiasan yang diharamkan. Ada perhiasan yang diharamkan, alladzi yalbasuhu ar-rajul walladzi fihi israfun fahishun minal mar'ah wa ma fihi tamathil fatajibu zakatu fi kulli ma taqaddam. Perhiasan haram yaitu perhiasan yang dipakai oleh laki-laki. Laki-laki pakai emas, haram, tidak boleh. Itu ada efek laki-laki pakai emas. Para penelitian sudah mempelajari kenapa laki-laki dalam Islam gak boleh pakai emas, apapun bentuknya, baik cincin, kayak kalung, kayak gelang, itu gak boleh, karena nanti peredaran darahnya itu menurut kesehatan gak baik, gak bagus, ya. Kemudian perhiasan yang haram apa? Perhiasan yang digunakan, yang dipakai oleh wanita tapi berlebihannya parah, sangat berlebihan. Tangan kanan, tangan kiri berjejer, bererot, ya, main banyak-banyakan, jadi israf, jadi berlebihan yang fahish, yang terlalu, ya. Tangan kanan, tangan kiri ada, jari-jari semuanya ada, ya, belum kakinya juga ada, lehernya sampai, ya, 5 model. Wa ma fihi tamathil,
Nah, perhiasan yang haram itu yang terdapat ada tamasil, bentuk, ya. Jadi perhiasan itu berbentuk apa misalnya gitu ya, kuda apa misalnya gitu ya, itu namanya tamasil tuh, ya, itu haram. Fatajibu zakah fi kulli ma taqaddam. Dari keterangan ini maka semuanya wajib zakat. Perhiasan yang disimpan yang tidak digunakan, perhiasan yang tadi sifatnya makruh seperti menambal wadah dengan emas atau perak yang begitu banyak, hampir separuh atau ya berapa persen semuanya emas atau perak. Kemudian perhiasan yang haram untuk laki-laki, kemudian yang berlebihan bagi perempuan, dan juga yang ada terdapat bentuk daripada karakter-karakter itu semua wajib zakat. Nah, ini wajibnya zakat emas dan perak pertama hendaknya bukan yang digunakan untuk perhiasan sehari-hari. Nah, wajib zakat kalau itu berlebihan sampai nisab, ya, nggak tahu keberatan apa enggak tuh, ya. Semuanya ada 85 gram, ya, di leher sama di tangannya semuanya jumlah emasnya ada 85 gram, ya, pakai emas. Nah, itu wajib zakat kalau semua yang dia pakai, perhiasan dia pakai jumlahnya berapa? 85 gram, ya. Gitu. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau kita menyimpan emas dan sampai ya 1 tahun itu jumlahnya sampai nisab 85 gram, atau kalau perak 595 atau 588 gram, itu wajib zakat. Ini enggak kita gunakan, kita simpan itu emas, ya, dalam setahun enggak berkurang, ya, jumlah wajibnya, jumlah nisabnya enggak berkurang, maka wajib zakat, ya, 2,5%. Begitu juga emas yang dipakai oleh laki-laki, ya, wajib zakat, ya. Jika yang dipakainya itu juga sama sampai nisab, ya. Jadi seperti itulah yang diwajibkan dalam syariat. Bagi siapapun yang memiliki emas wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah sampai nisab. Ayam dogan nisab, sampai nisab syarat keduanya. Ayam dia haulun kamil ala bulugin nisab, 1 tahun penuh nggak berkurang nisabnya, ya. Jadi harus terus gitu ya. Kalau berkurang maka belum wajib zakat. Udah mau setahun ini emasnya 85, begitu mau setahun turun, ya, berkurang emasnya, berarti nanti dihitung lagi kapan? Kalau dimulai nambah lagi, ya, nambah lagi ntar. Kalau udah ditambah lagi, dari situlah nanti dihitung 1 tahun lagi, begitu seterusnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi dikalikan saja. Emas sekarang 1 gramnya berapa? Yang 24 karat. Kalau 900 ya dikali saja 85 gram. Nanti hasilnya berapa dibagi 2,5% yang kita miliki itu, ya. Ya, jadi buat perempuan yang dipakai pun kena hisab, ya, kena apa? Kena zakat kalau itu berlebihan, ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa ada yang menduduki, ya, kadar emas dan perak saat ini, yaitu apa? Uang kertas. Uang kertas, bukan, ya, uang logam emas itu bukan. Jadi uang kertas sekarang ini.
Jadi gimana itu uang kertas? Kenapa ini sampai dinyatakan oleh para ulama kita sama gitu ya? Dia punya kedudukannya seperti emas dan perak. Ya karena sudah menjadi alat apa? Jual beli dan sebagainya. Jadi uang kertas ini banyak dibahas oleh para penulis-penulis ya, terusnya pakar-pakar ekonomi syariah dan sebagainya. Ya, pada intinya memang kalau kita punya uang simpanan yang jumlahnya sampai nisabnya emas atau perak, maka itu wajib dizakati. Itu pun kalau konsisten uangnya. Kalau terus segitu, apalagi lebih, ya, apalagi lebih. Jadi punya uang simpanan. Berapa punya uang simpanan dalam setahun? Pokoknya dihitung sampai nisab emas berapa? Berapa harga emas? Ya, berapa harga perak? Nanti dikalkulasi dan sama hasilnya dengan uang simpanan kita. Kalau sudah sampai harga uang kita dengan harga emas yang 85 gram atau harga perak yang 595 gram, itu wajib kita zakati 2,5%. Kalau nggak sampai ya nggak wajib. Ya, jadi kita punya uang nih, di mana aja pokoknya duit kita. Mau ada di kantong kita pribadi atau ada di orang nih, duit kita banyak. Berapa itu duit kita semuanya di orang? Nah, itu kan simpanan, ya. Jadi seperti simpanan maksudnya gitu ya. Jadi kayak emas nggak dipakai disimpan. Jadi uang gitu juga, uang yang disimpan nggak dipakai. Ya. Berapa nih jumlahnya? Wajib zakat tiap tahun. Kalau itu sampai nisab dan haulnya. Ya, jadi ini disepakati oleh para ulama-ulama, terutama ulama-ulama kontemporer. Karena kalau zaman dulu nggak ada uang kertas, ya. Jadi ulama-ulama kontemporer, banyakkan para mereka ini mengatakan wajib ada zakat uang kertas. Walaupun ada yang sebagian mengatakan nggak wajib karena itu nggak ada di zaman dahulu seperti itu, ya. Tapi perhitungannya seperti tadi, sama seperti kita mengeluarkan zakat emas. Berapa nisabnya? Jumlahnya berapa sekarang emas per gramnya? Nanti dikalikan lalu dikeluarkan 2,5%. Itu seperti itu. Ya, kalau punya duitnya banyak, ya, mudah-mudahan punya duit banyak, ya, yang manfaat, ya, duit banyak manfaat, insya Allah. Nah itu zakat emas dan perak. Kemudian yang keempat zakatul ma'din. Ya. Apa itu ma'din? Ma yustakhraj minal ard. Apa yang dikeluarkan dari perut bumi. Ya, zakat apa itu namanya? Apa istilahnya? Ya, tambang gitu ya. Bi mu'alajah minal makan, dengan dideteksi. Oh, di dalam ini ada apa misalnya gitu ya. Ada sesuatu yang berharga. Ya, dari sebuah tempat yang Allah ciptakan. Ma khalaqallahu fihi biwasitatil alat wa ma'addatil hafar. Yang Allah ciptakan, digali itu tanah tadi, ya, dengan alat-alat berat sampai mendapatkan hasil bumi tadi. Ini kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Ya, syurut wujubi zakatil ma'din itsnan, ayyakuna dhahaban aw fiddatan ayyakuna nisaban. Kita berbicara dalam mazhab Syafi'i, yang wajib dizakati dari zakat pertambangan itu ya, itu hanya emas dan perak. Ini mazhab Syafi'i tapi. Fala zakata fi ghairihima minal ma'adin kal bitrul wan nuhas. Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib dizakati dari hasil bumi yang ada yang kita ambil dari perut bumi ini adalah apa? Emas dan perak saja. Selain itu enggak. Contohnya bitrul. Apa bitrul? Minyak. Nuhas, timah. Ini menurut mazhab Syafi'i tapi enggak wajib itu. Yang lain itu enggak wajib. Emas perak wajib dizakati. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan apa
apapun jenis daripada pertambangan itu wajib dizakati. Apapun jenisnya, baik padat, cair, ya, itu wajib dizakati apa saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu dan itu emas atau perak dan sampai nisab yang kita hasilkan, maka nanti apa? Wajib zakat. Ya, wajib zakat. Sama zakatnya seperti zakat emas dan perak. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau yang lainnya enggak. Ya, mereka mengatakan apa saja yang ada dalam bumi. Ada yang mengatakan hanya benda padat yang bisa dicairkan. Padat bisa dicairkan. Ya, pendapat yang ketiga itu apa saja. Pokoknya apa aja, mau emas, mau perak, mau timah, mau minyak, mau apa aja pokoknya yang didapati dari bumi ini wajib dikeluarkan zakatnya. Disebut zakat ma'din. Zakat yang dihasilkan dari perut bumi. Ya. Itu wajib dizakati. Berapa? 2,5%. Yang kelima, zakatur rikaz. Apa itu rikaz? Dafinul jahiliyah minadz zahab wal fiddah. Zakat rikaz itu adalah rikaz itu adalah benda yang didapati, ya, disebut juga kalau bahasa lain harta karun, ya. Ini benda dari zaman jahiliyah, pokoknya udah nggak ketemu nih punya siapa, ya, dari emas dan perak, itu benda itu, ya, yang kita dapati. Oh, ini ternyata entah dari tahun berapa, pokoknya udah nggak ketemu ini hasil, ya, deteksinya nggak ketemu punya siapa ini barang ini, karena benda yang dipendam dari zaman jahiliyah, ya, zaman dahulu kala, gitu ya. Sama di mazhab Syafi'i, berbicaranya yang diwajibkan hanya zakat rikaz yang sifatnya dua, zahab dan fiddah, emas dan perak. Ya. Kalau kita dapetin itu harta karun itu emas dan perak, kita lihat, oh ini dari tahun kapan ini nggak tahu gitu ya, itu wajib zakat, ya, wajib zakat. Syarat yang kedua, hendaknya memang itu adalah diketahui, oh ini sudah dari zaman dahulu kala. Misalkan ada tanda, ya, tanda rajanya, oh ini raja dari raja di masa siapa misalnya gitu ya, ketemunya gitu. Tapi tentu ini harus dilihat oleh pakarnya, oleh ahlinya, ya, oleh ahlinya yang biasa megang barang-barang antik gitu ya. Ini, oh ini dari dinasti mana ini ya, mata uang ini gitu, dari emas. Wa amma idza kana min dafinil Islam aw juhila halu fa huwa hukmul luqata. Baik. Kalau dari harta yang dikubur oleh orang Islam itu nggak bisa disebut rikaz, nggak bisa disebut harta karun, tapi disebut luqatah. Luqatah itu ya barang temuan aja, ya, barang temuan. Dan juga hendaknya sampai di nisab, ya, nisab. Kemudian syarat yang keempat, harta karun ini ayyakuna fi ardi mawad au fi mulkin huwa ahyaha. Hendaknya barang tadi ditemukan di tanah yang memang sudah tidak lagi berpenghuni. Ini tanah udah mati, ini daerah udah mati, udah nggak ada penghuni. Kita masuk situ, ya, ternyata dapat nih harta karun tadi. Atau kita beli sebuah sebidang tanah, ya, kita gali tanah itu mau bangun apa, misalnya pondasi atau apa, kemudian menemukan sesuatu disebut dengan rikaz, ya. Maka wajiblah berzakat buat siapa? Buat orang yang mengaku bahwasanya ini tanah ini milik saya, ya, tanah ini milik saya, benda yang saya temukan juga
berarti milik saya dan dia wajib zakat. Ya. Nah, jadi gimana kalau menemukan barang itu di tanah yang kita beli? Apakah barang itu yang kita temukan adalah milik kita atau milik orang pemilik tangan pertama? Ya. Kalau yang menemukan ini mengatakan, oh enggak, ini bukan barang saya, berarti kembalikan kepada pemilik tanah pertama. Kalau ternyata yang pemilik tanah pertama enggak merasa itu bukan barang dia, berarti punya dia. Punya orang yang sekarang dia punya tanah itu. Ya. Kalau sama-sama enggak mau, ini bukan punya saya, ya sama bukan punya saya juga. Nah, itu dialihkan ke Baitul Mal. Ya. Kalau ada Baitul Mal lil muslimin. Nah, di dalam zakat ma'din, rikas, zakat pertambangan tadi atau zakat harta karun tadi enggak ada istilahnya sampai haul. Ya, sampai haul. Seketika dia dapat barang itu, maka wajib dikeluarkan. Kalau sudah diketahui bahwa saya barang ini memang ya adalah barang dari zaman apa gitu ya. Ini ada tanda-tandanya. Nah, itu langsung dizakati aja. Berapa zakatnya? 20%. Ya, 20% saja dari zakat tersebut. Nah, itu zakat harta karun ya, zakat harta karun yang kita temukan. Nah, itu kalau terjadi ya, kalau kita menemukan itu ya. Tapi dengan syarat tadi harus dipenuhi ya, di tanah yang memang sudah mati, nggak ada kehidupan ya. Kita mendapatkan itu langsung kita zakati. Kalau memang yang kita dapati itu apa? Emas dan perak. Ini mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain enggak, lagi itu barang itu memiliki nilai ekonomis ya, itu harus dizakat. Sama kayak ma'din tadi, semua yang ada dalam perut bumi ini bernilai ekonomis sehingga diwajibkan untuk dizakati semua itu yang mendapati itu dengan nilai ya dikalkulasi dengan emas dan perak. Nah, itu dari zakat emas dan perak, kemudian zakat uang yang kita punya itu wajib dizakati. Baik. Kemudian zakat harta karun tadi, jika diambil harta karun tadi itu oleh seorang secara pribadi ya, atau berkelompok misalnya gitu ya, ini pemburu harta karun misalnya gitu ya, pemburu harta karun kan biasa kayak gitu, ya tetap kena wajib zakat. Begitu juga dengan pertambangan. Kalau yang melakukannya itu individu, sama kena wajib zakat. Atau perusahaan PT yang melakukan zakat adalah perusahaan. Kalau itu atas nama negara, maka negara itu nanti harus memberikan hasilnya kepada rakyat zakatnya. Gitu ya. Bukan si petugas-petugas itu, bukan, tapi negara yang bertanggung jawab memberikan hartanya itu tadi, zakat daripada hasil pertambangannya itu. Baik. Insya Allah jelas ya. Ini insya Allah jarang ya, jarang kita melakukan ini, jarang ya, nggak terjun ke sini ya, kecuali tadi kalau zakat emas mungkin kita punya emas, punya perak, kita simpen ya buat invest dan sebagainya, itu dilihat udah sampai berapa gram itu. Kalau udah sampai nisab harus keluarin zakat, tapi dengan syarat nggak berkurang selama 1 tahun, harus terus kayak gitu. Kalau berkurang nanti dihitung ulang lagi setahun lagi ya, pokoknya harus segitu nilainya, nggak boleh berkurang. Uang kita begitu juga yang ada di simpanan kita ya. Nah, itu seperti itu. Baik. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan mengenai perhiasan. Itu kalau zaman dulu saya perhatikan itu ada orang pakai gigi emas. Nah itu kan ada dulu itu ada orang gigi emas. Nah itu kan jumlah gramnya makanya kita tidak tahu nih. Itu KW itu disebutnya bisa haram Pak itu kan laki-laki. Kalau meninggal perempuan oke kita tahu ya. Kalau itu laki-laki. Nah keduanya itu kalau dia meninggal itu bagaimana itu emas yang ada di giginya? Mungkin kalau yang orang-orang dulu mungkin namanya kan tahu kalau ada orang laki-laki pakai perhiasannya di gigi. Iya. Ya, itu. Jadi itu yang pertama. Kedua umpamanya penghasilan. Kita umpamanya penghasilan UMP nih. UMP itu paling 4,5 umpamanya. Itu nanti bisa dikenakan zakat kayak itu. Nah kalau penghasilan 4,5 itu kan berarti pakai cuma 4 hari, hari kelimanya sudah koma kan, tidak mencukupi gitu ya. Itu gimana bisa menanyakannya? Banyak apa penghasilan itu nanti kan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gigi emas. Jadi memakai gigi emas itu diperbolehkan selagi memang ada keperluan. Dan itu di zaman Nabi ada orang hidungnya putus, hidungnya putus. Ya. Datang nanya, ini pengen kelihatan tetap ganteng gitu ya. Jadi ada orang datang ke Nabi, hidungnya itu apa? Putus. Dia merasa nggak pede nih, malu. Ya, akhirnya dia datang, pengen gimana caranya? Boleh nggak kalau ini disambung pakai emas? Karena dia masih demen wadon, ya, pengen perempuan juga. Ya kalau dia perempuan malu nggak punya hidung, ya begitu. Ambil itu pakai emas. Nah gigi emas gitu juga, boleh. Ya, memakai gigi emas tapi kadarnya jangan berlebihan. Ya, hanya sekedar untuk ya tadi ya, dengan niat, nggak ada istilah buat niat ya ini orang kaya di giginya emas gitu ya, enggak niat kayak gitu. Memang dia hanya ingin terlihat rapih, boleh aja, sah saja. Nanti kalau wafat ya harus ditinggalin, harus dilepas ya, harus dilepas gitu. Kemudian yang kedua, kalau uang kita memang nggak cukup, nggak wajib zakat. Ya, kalau nggak cukup nggak wajib zakat. Toh uang itu harus berjalan satu tahun. Gitu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, Ustaz. Iya Pak. Bolehkah zakat mal itu dari anak? Karena kan maksudnya diberikan pada orang tuanya. Terus yang kedua, saya ini kan tidak punya emas Pak. Punyanya saya ini lahannya cukup banyak. Yang kalau dijual ya besar lah nilainya, tapi sementara ini tidak kita jual. Apakah itu masih diwajibkan untuk berzakat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, zakat mal dari anak itu nggak boleh kita bayar zakat ke orang tua, ya, dilarang bayar zakat ke orang tua, nggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau kita punya apa seperti invest ya, apa sih ini? Aset nggak bergerak dan enggak diolah atau diaktifkan untuk disewakan atau apa, enggak kena zakat. Kalau sudah disewakan baru kena zakat. Gitu Pak.
Ada lagi Pak? Ini apa? Apa mau nanya tadi? Ayo. Pak Heruna. Salam. Seandainya kita dapat warisan yang lainnya besar cuma ada setahun, apakah perlu diinfak atau dijakatkan? Terima kasih. Warisan terus? Zakat. Maksudnya ke zakatnya gitu. Zakat gimana atau infak? Zakatkan bagian. 1 miliar. Misalnya dapat juara, 1 juta gitu. Terus apakah perlu kita infakkan sebagian atau dijakatkan? Begitu. Diinfak atau dijakatkan? Ya. Intinya gitu Pak, kalau uang itu memang harus ada hitungan seperti emas ya, harus haul dulu, 1 tahun dulu sampai nisab dulu. Nah, kita tiba-tiba dapat bagian harta waris, ya, nggak wajib kita zakati, atau kalau mau sedekahkan ya silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalnya masih ada kebutuhan yang harus dilunasi atau ditunaikan, ya. Lebih dahulu kan itu. Ya. Iya. Jadi ukurannya itu sampai 1 tahun dan sampai nisab. Ukurannya di situ. Jadi apa ntar itu dia naik atau turun, kalau sudah sampai nisabnya tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kalau harga emas itu naik meningkat, ya otomatis wajib ya karena lebih ya, gitu kan? Karena lebih. Nah, jadi standarnya itu, iya, memang jadi problem. Ya, atau semua orang nggak berbicara itu, para ulama-ulama, para pakar, problemnya itu karena dia naik turun. Ya, karena dia naik turun, ya maka intinya adalah kalau memang sudah sampai nisab, batas nisabnya itu 500 sekian kalau perak ya, 590 gram, atau misalkan harganya berapa lah per gramnya, misalnya 15.000 atau 30.000. Emas juga seperti itu. Nah, itu tetap wajib kena zakat, ya, kena zakat. Sudah tahu setahun sepenuh ya, sudah tahu sama 1 tahun, ya, dan nggak berkurang harta itu. Nah, itu problem aja, memang ada problem sedikit. Ada lagi masih 11 menit lagi panjang waktu. Antara infak dan zakat itu berbeda. Iya, infak dan zakat. Ada orang bilang infak, ada zakat. Nah, orang pengertian zakat itu kan ada waktu larang, itu kan zakat kan. Nah, infak, nah yang disimpan itu dibilangnya bahwa kita punya harta infak. Nah, ini pengertiannya gimana antara infak dan zakat? Iya. Jadi kalau infak sama zakat itu beda dari definisi ataupun pemakaiannya. Ya. Kalau zakat secara bahasa atau definisi secara syariatnya, harta yang khusus, ya,
dan dikeluarkan ke jalur yang khusus. Tapi kalau infak itu bebas, dikeluarkan kapan saja. Ya. Atau ulama membagi dua, infak itu ada dua, ada wajib, ada zakat, ada yang sunnah. Ada infak wajib yaitu zakat, ada infak sunnah yaitu tadi sodakoh yang biasa-biasa. Itu seperti itu. Masih ada 6 menit ya, 25 ya. Sudah akhir Pak, kita mohon dijelaskan bedanya antara infak dan sedekah. Sering yang sedekah dan infak. Masih itu basis pada level zakat, infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Iya, jadi dibedakan ini infak artinya infak yang biasa, gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan zakat wajib dari zakat mal kita, zakat dagang kita, zakat pertanian kita atau zakat yang lainnya. Ya. Kalau zakat itu wajib dengan niat, ya harus diniatkan ini zakat saya, zakat wajib saya, gitu ya, yang saya keluarkan. Dan itu tasarrufnya diberikannya kepada yang 8 golongan. Kalau infak biasa boleh kepada siapa saja, ya kepada siapa saja. Nah itu bagusnya ya ke fakir miskin, gitu ya. Jadi zakat yang disebut zakat intinya itu 8 golongan ini, nggak boleh ke yang lainnya. Gitu. Kalau infak boleh kemana aja. Gitu. Udah. Insya Allah. Iya, sodako. Ya, sodako itu terbagi dua sama. Ya, ada yang wajib, sodako wajib, ada sodako sunnah. Ya. Kalau sodako wajib namanya zakat. Ya, ada sodako tatawwu, ya sodako. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan usia yang sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.